Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, berupa gelombang yang merambat lurus dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang tertentu, sekitar 400 sampai 700 nanometer untuk spektrum tampak, dan bersifat sebagai gelombang sekaligus partikel foton. Cahaya memungkinkan kita melihat benda karena pantulan atau pembiasannya, dan memiliki sifat seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, interferensi, dan difraksi. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus, terlihat pada bayangan benda atau berkas sinar. Dapat dipantulkan, refleksi. Cahaya memantulkan saat mengenai permukaan, misalnya pada cermin. Hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Dapat dibiaskan atau refraksi. Cahaya membelok saat berpindah medium, misalnya dari udara ke air, menyebabkan efek seperti pensil patah di air. Dapat diuraikan, dispersi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi saat melewati prisma. Dapat mengalami interferensi dan difraksi. Cahaya dapat saling memperkuat atau melemahkan, serta membelok di celah sempit. Hukum pemantulan cahaya. Hukum Snellius dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang cahaya I dapat sama dengan sudut pantul cahaya R, atau A. Sudut AON sama dengan sudut NOB. Pemantulan cahaya pada cermin dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelengkupan cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. F keterangan. S sama dengan jarak benda, S aksen jarak bayangan, F jarak fokus cermin cembung, M pembesaran bayangan, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda. C. Pembiasaan cahaya. C. Pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya. 1. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar dan datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias N1 dan N2, indeks bias udara, dan indeks bias kaca. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam. A. Cembung bikonveks, B. Cembung datar plan konveks, C. Cembung cekung konkav konveks. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. 2. Sinar datang melalui titik fokus F2 dibiasakan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. 4. Pembiasan cahaya pada lensa cekung.
Bentuk lensa cekung ada 3 macam. A. Cekung-cekung bikonkav. B. Cekung datar konkav. C. Cekung cembung konveks konkav. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. 2. Sinar datang menuju titik fokus f2, dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Alat-alat optik. 1. Mata. Lensa mata membiaskan cahaya untuk membentuk bayangan di retina. Cacat mata, rabun jauh, rabun dekat. Astigmatisme diperbaiki dengan kacamata. Untuk alat optik yang kedua yaitu kamera. Sifat bayangan pada kamera nyata terbalik diperkecil di ruang 2. 3. Lup kaca pembesar. Lup digunakan untuk mengamati benda yang berukuran kecil. 4. Optik yang menggunakan 2 lensa atau lebih. 1. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Sifat bayangan maya terbalik di perbesaran. 2. Teleskop teropong. A. Teleskop bumi teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi pada jarak jauh. B. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa di langit. Dari pembahasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada teman saya yang menggunakan kaca minus. Mengapa kacamata itu disebut kacamata minus? Tolong dijawab dengan benar dan akurat. Jawabannya karena kacamata minus dibuat dari lensa negatif atau lensa cekung. Yang tebal tipisnya kacamata itu bisa ditentukan dari mata pengguna tersebut. Mungkin di sini saja pembahasan dari kami, kurang lebih